Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menyampaikan presentasi pemrograman kami yang berjudul pemesanan tiket XX11. Izin memperkenalkan diri, di sini saya M. Ayustio Rizwansyah, NPM 22150610. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naswan Fahri Ramadan Zain, NPM 2255061011. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Himawan, NPM 2215061122. Memperkenalkan diri, saya Gebi Armando, NPM 2215061094. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 2215061070. Izin memperkenalkan diri, saya Rajil Saputri, NPM 2215061022. Awalan dari sebuah coding yakni header. Yang selanjutnya ada library berisikan include IOStream dan namespace std atau standar. Yang pertama kita bahas dulu include IOStream. Tanda pagarnya itu merupakan perintah sebelum proses compile. Jadi maksud dari include IOStream adalah perintah mengincludekan atau memasukkan file header IOStream sebelum proses compile berlangsung. Kenapa kita perlu mengincludekan file header IOStream? Karena file header itu tuh diperlukan agar kita bisa melakukan operasi input maupun output seperti cin dan cout. Kalau tidak memasukkan header IOStream, maka tidak akan bisa menggunakan perintah cin maupun cout. Yang kedua ada namespace std atau standar. Kalimat ini merupakan pernyataan atau statement. Setiap statement selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Ini berfungsi untuk memberitahukan program agar menggunakan using namespace yang bernama std atau standar. Di dalam namespace std berisi perintah-perintah seperti cin, cout, dan nline. Jadi tanpa menggunakan namespace std, kita tidak akan bisa menggunakan perintah cin, cout, maupun nline. Lanjut ke bawahnya ada in main. Adalah sebuah rumus. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main buka kurung tutup kurung wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Kemudian lanjut ke bagian deklarasi yang menampilkan beberapa variabel seperti usia, judul, tiket, harga, jumlah uang. Dan untuk harga yang sudah ditetapkan itu 35.000 itu input nilai konstan dan semuanya integer atau bilangan bulat. Selanjutnya baris ke 21 sampai 25 yang di bagian selamat datang dan masukkan usia itu adalah sebuah header juga agar lebih informatif dan menarik yang akan keluar menjadi output nantinya. Kemudian, if yang pertama dari kode ini adalah pada pemasukan usia, yaitu jika memilih usia 0 sampai dengan 12 tahun, maka akan tersedia film anak-anak yang ada 3 film. Yang pertama adalah Frozen 5, yang kedua ada Rapunzel 3, dan yang ketiga adalah Finding Dora. Kemudian silakan memilih dari 3 film tersebut. Jika kemudian kan ada switch ini, yaitu case 1, case 2, case 3, dan default. Jika misalnya memilih film pertama, maka case pertama akan terpilih. Yang kemudian jika film 2 yang dipilih, maka case 2 akan terpilih juga. Dan jika misalnya
film ketiga yang dipilih, maka case 3 yang akan berjalan. Kemudian ini kan cuma ada 3 film, maka jika misalnya memilih bukan di antara 3 film tersebut, maka kodenya akan ulang kembali atau film tidak terpilih. Untuk program yang selanjutnya, di sini terdapat else if. Else if itu sendiri menyatakan kondisi di mana terdapat usia lebih dari sama dengan 13 tahun dan usia kurang dari sama dengan 16 tahun. Ketika konsumen atau penonton memasukkan input usia di rentang 13 sampai dengan 16, maka program akan menampilkan film anak-anak dan remaja. Dan terdapat see out, yakni yang pertama ada Frozen 5, lalu ada see out harga, lalu ada yang kedua itu Rapunzel 3, yang ketiga Finding Dora, yang keempat Despicable You, dan Interstellar 7. Kemudian di see out yang berikutnya, program menampilkan silahkan pilih film yang diinginkan. Lalu di sini ada say in, yakni judul. Lalu selanjutnya kami menggunakan switch. Switch sendiri merupakan salah satu jenis persabangan yang terdapat dalam pemrograman C++. Cara kerjanya yaitu membandingkan nilai-nilai yang terdapat pada case. Misalkan pada case pertama, pada case 1. Jika angka yang dimasukkan oleh konsumen atau penonton adalah angka 1, maka program akan menampilkan terima kasih telah memilih film Frozen 5 sesuai dengan apa yang telah ditampilkan. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada break. Break ini berfungsi untuk mengakhiri program apabila nilai yang dimasukkan telah sesuai dengan case yang ada. Lalu terdapat default. Default akan bekerja jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang telah tersedia. Misal kita masukkan angka 6, maka program akan menampilkan film tidak tersedia. Ketika default menampilkan film tidak tersedia, maka otomatis program akan berhenti dan itu merupakan fungsi dari return 0. Else if adalah pilihan alternatif dari penyelesaian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan. Jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada, jadi dalam program ini, jika di input usia lebih dari atau sama dengan 17 tahun, maka else if akan dijalankan dan menampilkan judul-judul film sesuai kategori usia. Selanjutnya, switch merupakan salah satu jenis percabangan selain if-else yang terdapat di pemrograman C++. Cara kerjanya, sebuah nilai akan dibandingkan dengan setiap nilai pada case yang ada. Jika sebuah case memiliki nilai yang sama atau bernilai true, maka pernyataan pada case tersebut yang akan dijalankan. Contohnya pada pemrograman ini, jika konsumen memasukkan input nomor, maka program akan membaca bahwa konsumen memilih film yang berjudul yang sesuai dengan nomor yang dipilih. Begitu pula seterusnya. Akhir and break di setiap case memberitahu kepada program bahwa nilai case sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu mengecek pada case berikutnya. Apabila input yang dimasukkan tidak sesuai pada pilihan yang tertera, maka fungsi default akan dijalankan dan program tidak akan dapat dilanjutkan dan akan mengeluarkan output yaitu film tidak tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan presentasinya. Di bawah ini ada code. Code itu program yang untuk menampilkan sebuah kata-kata. Bahasa program yang untuk menampilkan sebuah kata-kata. Di sini ada petik-petik itu untuk
memperbagus hasil dari presentasinya. Terus yang di bawahnya ada code berapa tiket yang ingin dibeli. Setelah itu ada scene tiket. Scene tiket itu di sini untuk menampilkan berapa tiket yang ingin dibeli. Di bawahnya garis-garis lagi ini untuk memperindah presentasi. Nah, di bawahnya ada code harga total. Harga totalnya itu kemudian harga tiket jumlah tiket dikali dengan harga. Tiket dikali dengan harga, di bawahnya jumlah uang yang diberikan. Nah, di sini jumlah uangnya misalnya 35.000. Di sini di bawahnya ada total kembalian bentuk rupiah. Jumlah uang dikurang ini di dalam kurung jumlah tiket dikali harga. Oke, berikut ini adalah hasil compile and run dari program yang telah kami buat. Pada kolom pertama, pengunjung atau konsumen diminta untuk memasukkan usia untuk pemesanan tiket dan film. Yang pertama kita coba memasukkan umur 12 tahun. 12 tahun merupakan kategori film anak-anak. Terdapat 3 film yang tersedia. Yang pertama itu ada Frozen 5, yang kedua ada Rapunzel 3, dan yang ketiga ada Finding Dora. Ketiganya memiliki harga yang sama, yakni 35.000. Lalu kemudian pengunjung atau konsumen diminta untuk memilih film yang ingin ditonton. Kami akan mencoba nomor 3, yakni Finding Dora. Lalu keluar, terima kasih telah memilih film Finding Dora. Setelah itu, berapa tiket yang ingin dibeli? Kami masukkan 2 tiket. Setelah itu muncul harga total tiket adalah 70.000. Kemudian jumlah uang yang diberikan, kami tulis 80.000. Lalu total kembaliannya adalah 10.000. Nah, berikut itu adalah contoh dari hasil running program yang telah kami buat. Nah, berikut adalah contoh apabila film yang dipilih itu tidak sesuai dengan apa yang telah tersedia. Misal kita pilih nomor 4. Nah, program akan berhenti dan menunjukkan bahwa film tidak tersedia. Dah. Baiklah, selanjutnya untuk running program RTF yaitu sebagai berikut. Yang mana kali ini disuruh masukin usia penonton, yaitu saya coba masukin 14 tahun ya. Maka yang keluar itu film anak-anak dan remaja. Film-film yang bisa ditonton yaitu sebagai berikut, yaitu Frozen 5, Rapunzel 3, Finding Dora, Despicable You, dan Interstellar 7. Yang mana harga setiap film itu sama, itu 35.000. Selanjutnya disuruh memasukkan film yang akan ditonton. Ya, saya coba masukin nomor 3. Maka program akan menampilkan itu terima kasih telah memilih film Finding Dora. Selanjutnya yaitu penonton disuruh memilih tiket, berapa buah tiket ingin beli. Coba masukin 3. Maka harga total tiket yang akan dibayar yaitu 105.000. Yang selanjutnya jumlah uang yang akan diberikan oleh penonton yaitu misalkan 200.000. Maka program akan menampilkan yaitu total kembalian uang penonton sebesar 95.000. Bagaimana jika
eh, pemilihan film yang tidak sesuai dengan film-film yang tersedia. Saya coba ya. Nah, saya akan coba masukin usia 14 tahun. Sama seperti running sebelumnya. Namun di sini saya penonton akan memasukkan pilihan-film yang salah. Misalnya seperti yang ke-6, maka program akan langsung terhenti dengan sial yang ditampilkan yaitu film tidak tersedia. Karena penonton tidak memasukkan pilihan film yang tidak sesuai dengan film tersedia. Ya, terima kasih. Untuk program selanjutnya yaitu rentang usia yang dewasa ya. Sama seperti sebelumnya yaitu penonton disuruh memasukkan usia penonton. Itu saya coba masukin 20 tahun. Maka yang siap yang ditampilkan oleh program yaitu film kategori dewasa yang dengan film yang terdiri dari film anak-anak, remaja, dan dewasa. Ya, film-filmnya yang seperti yang ditampilkan yaitu Frozen 5, Rapunzel 3, Finding Dora, Despicable You, Interstellar 7, World War X, Civil War. Dengan harga tiap film sama itu 35.000. Selanjutnya itu penonton disuruh memasukkan film-film yang akan ditonton. Ya, saya coba masukkan yang kelima. Maka program akan menampilkan terima kasih telah memilih film tertuju karena penonton memasukkan film-film yang sesuai dengan film tersedia. Maka selanjutnya itu penonton disuruh memasukkan berapa buah tiket yang akan dibeli. Coba masukkan keempat. Maka harga total tiket yang akan dibayarkan oleh penonton itu Rp140.000. Selanjutnya itu jumlah uang yang akan diberikan penonton, saya coba misalkan 200.000. Maka kembalian yang akan diterima oleh penonton yaitu 60.000 karena jumlah uang yang diberikan 200.000 dan harga tiket 150.000, maka kembaliannya itu 60.000. Bagaimana jika penonton memilih film yang tidak tersedia yang tersedia pada bioskop? Saya coba masukin usia 20 tahun. Itu film yang kategori dewasa yaitu yang termasuk film anak-anak dan remaja. Di sini disuruh memasukkan pilihan-film yang kalian tonton. Apabila penonton memasukkan film yang tidak tersedia pada bioskop seperti yang ke-8, maka program akan langsung menampilkan itu film tidak tersedia karena pilihan-film yang akan ditonton oleh penonton tersebut tidak disediakan oleh bioskop. Maka penonton tidak bisa menonton film yang akan dipilihnya. Ya, untuk solusinya yaitu penonton boleh memilih lagi film yang hanya yang disediakan oleh bioskop tersebut. Baik, cuma begitulah running dari program kelompok kami. Berikut itu adalah hasil compile and run atas program yang telah kami buat. Semoga program kami dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kami pribadi dan umumnya para penonton. Terima kasih telah memperhatikan dan semoga dapat dimengerti dengan baik.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.